Halo, perkenalkan nama saya Firman Manasida. Saya dari kelas 11 Mereka 5 dan saya akan membahas materi mengenai Dekrit Presiden. Latar belakang dan sejarah singkat mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, latar belakang. Setelah Indonesia merdeka, negara menggunakan UUD 1950 sebagai konstitusi sementara. Untuk membuat undang-undang dasar yang tetap, dibentuk lembaga yang bernama Konstituante yang mulai bekerja pada tahun 1956. Namun dalam pelaksanaannya, Konstituante mengalami kebuntuan karena beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan ideologi antar anggota seperti nasionalis, agama dan kelompok kiri mengenai dasar negara. Yang kedua, tidak tercapai suara mayoritas dalam sidang untuk menetapkan konstitusi baru. Yang ketiga, situasi politik tidak stabil pada masa demokrasi liberal, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Yang keempat, keadaan negara semakin tidak menentu, sehingga diperlukan keputusan secara cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Karena Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, Presiden Soekarno mengusulkan agar negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, namun usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Yang kedua, sejarah singkat peristiwa Dekrit. Akibat kebuntuan tersebut, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit di Istana Merdeka. Dekrit tersebut berisi 3 keputusan utama. Yang pertama, membubarkan Konstituante. Yang kedua, menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menghentikan penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante menyusun konstitusi baru dan situasi politik yang tidak stabil. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memulai sistem pemerintahan baru pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. Yang pertama, kebijakan politik. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin setelah dikeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, memperkuat peran presiden dalam mengendalikan pemerintahan, dan mengurangi konflik antar partai politik. Dalam sistem ini, presiden memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua, kebijakan Persatuan Nasional atau Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu penyatuan 3 kekuatan politik besar di Indonesia. Yang pertama, nasionalis, agama, dan komunis. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki berbagai ideologi dan kelompok politik. Yang ketiga, kebijakan politik luar negeri. Soekarno menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok negara manapun. Beberapa contoh kebijakan luar negeri. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Yang kedua, Indonesia aktif dalam gerakan negara-negara berkembang dan anti-kolonialisme. Yang ketiga, Indonesia ikut memprakarsai gerakan non-blok. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara, seperti nasionalisasi perusahaan asing, penguatan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, dan pembangunan proyek-proyek nasional. Namun pada akhir masa pemerintahan Soekarno, kondisi ekonomi mengalami kesulitan, seperti inflasi yang tinggi. Yang kelima, kebijakan pembangunan nasional. Soekarno juga melakukan pembangunan simbol-simbol nasional untuk menunjukkan identitas kebanggaan bangsa, seperti Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno Stadium. Dampak negatif Dekret Presiden. Yang pertama, kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Setelah dekret diberlakukan, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dalam sistem pemerintahan. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara menjadi berkurang. Yang kedua, berakhirnya demokrasi parlementer.
Dekret Presiden menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulai masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran Presiden sangat dominan dibandingkan lembaga legislatif. Yang ketiga, peran politik berkurang. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan seperti sebelumnya. Yang keempat, lembaga negara tidak dipilih secara demokratis. Beberapa lembaga negara dibentuk setelah dekret, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Anggotanya ditunjuk oleh Presiden, bukan dipilih melalui pemilihan umum. Yang kelima, muncul kecenderungan pemerintahan yang lebih otoriter. Karena kekuasaan terpusat pada Presiden, sistem pemerintahan pada masa itu cenderung menjadi kurang demokratis dan lebih terpusat. Dampak positif Dekret Presiden. Yang pertama, mengakhiri kebuntuan politik. Sebelum dekret dikeluarkan, lembaga konstituante mengalami kebuntuan karena tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru. Dengan adanya dekret, konstituante dibubarkan sehingga masalah politik yang berlarut-larut segera terselesaikan. Yang kedua, mengembalikan berlakunya UUD 1945. Dekret menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, menggantikan UUD 1950. Hal ini membuat sistem ketatanegaraan Indonesia kembali memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan akurat. Yang ketiga, menstabilkan kondisi pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering berganti sehingga pemerintahan tidak stabil. Dekret Presiden mampu menciptakan stabilitas politik dan membuat pemerintahan dapat berjalan lebih terarah. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan negara. Situasi politik yang kacau dapat memicu konflik antar partai dan kelompok masyarakat. Dekret Presiden dianggap sebagai langkah cepat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara. Yang kelima, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Keputusan ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat militer, serta tokoh politik karena dianggap mampu menyelamatkan negara dari krisis politik yang berkepanjangan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Kaitan dengan masa kini. Saat ini, pemerintah juga sering membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas negara. Misalnya dalam menghadapi krisis ekonomi, konflik sosial, atau keadaan darurat. Pemerintah dapat membuat peraturan atau kebijakan baru agar kondisi negara tetap aman dan stabil. Yang kedua, pembatasan kebebasan demi keamanan. Kaitan dengan masa kini, dalam beberapa situasi tertentu, pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi sebagian kebebasan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, pembatasan kegiatan saat keadaan darurat atau penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kebebasan perlu diatur agar keamanan bersama tetap terjaga. 3. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Kaitan dengan masa kini, pada masa sekarang, pemimpin juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan saat negara menghadapi krisis, seperti krisis ekonomi, bencana, atau masalah keamanan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan masa depan negara. Apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan saat ini? Kebijakan seperti dekret Presiden pada dasarnya muncul karena keadaan negara mengalami krisis politik dan kebuntuan dalam lembaga konstituante.
Dalam kondisi tersebut, Soekarno mengambil keputusan besar untuk mengembalikan UUD 1945 agar negara kembali stabil. Pelajaran apa yang diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Yang pertama, keberanian dalam mengambil keputusan. Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan besar ketika negara berada dalam situasi sulit. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengatasi krisis politik dan menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan negara. Pemimpin harus berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Yang keempat, pentingnya persatuan bangsa. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam politik harus diselesaikan dengan cara yang tetap menjaga persatuan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Kesimpulannya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia karena mengembalikan UUD 1945 dan mengubah arah politik negara menjadi demokrasi terpimpin.